warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, adakah hari ini yang tidak mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah kalau mau ikut semua. Nah, anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 4, subtema 3, PP yang pertama. Anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mencari informasi yang ada di dalam teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif. Yang kedua adalah mencari atau terkait dengan kerjasama ASEAN, Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN tentang bidang iptek dan teknologi. Yang ketiga adalah kita akan mengenal sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita. Itu adalah tujuan pertama. Anak-anak, langsung saja. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi, ayo siapa yang masih ingat? Iya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau terjadinya suatu fenomena. Baik fenomena sosial, fenomena budaya, maupun fenomena alam. Itu adalah arti dari teks eksplanasi. Lalu teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan apa anak-anak? Kesimpulan. Betul. Anak-anak, di sini nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana kita mencari kalimat penting yang atau informasi menggunakan kalimat efektif. Anak-anak, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, nanti kita saksikan, kita lihat, dan akan memberikan contoh Bapak terkait kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Ini contoh kalimat efektif. Membaca contoh teks eksplanasi, tugas kalian adalah mencari informasi-informasi dalam setiap paragraf, kemudian tuliskan ke dalam bentuk kalimat efektif di dalam buku tulis kalian. Setelah itu, hasil kerja kalian difoto. Setelah difoto, kirim di grup WA kelas kita. Jelas anak-anak? Iya, kalau sudah jelas, Bapak lanjutkan. Setelah ini, dan melihat dari teks eksplanasi tadi, ayo kita berdiskusi di dalam grup untuk mencari informasi terkait bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang teknologi. Dan kita saksikan nanti video analisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia di bidang politik dan keamanan dalam kerjasama ASEAN, yaitu Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia memprakarsai pelaksanaan Jakarta Informal Meeting untuk perdamaian di Kamboja. Indonesia juga berpartisipasi dalam pembentukan komunitas keamanan bersama ASEAN. Selanjutnya, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-1 di Bali.
Kemudian, Indonesia memfasilitasi perundingan pemerintahan Filipina dengan Front Pembebasan Rakyat Moro di Filipina. Mari kita lihat peran Indonesia di bidang teknologi dalam kerjasama ASEAN, yaitu saling ekspor-impor barang elektronik. Selanjutnya, bekerja sama dalam hal kelautan antar negara maritim. Kemudian, berperan dalam IPTEKIN ASEAN, yaitu mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Setelah anak-anak menyaksikan video tadi, tuangkanlah apa yang kalian lihat di dalam video tadi, di dalam diagram tersebut, sesuai dengan hasil diskusi tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN di bidang teknologi. Kalau sudah dituliskan di dalam diagram, nanti hasil diskusinya difoto, dikirim di grup WA. Oke anak-anak, setelah anak-anak mengumpulkan tugas hasil diskusi, sekarang ayo kita mengamati video terkait dengan tenaga surya. Bagaimana kerja dari panel surya sebagai energi alternatif yang bisa dipakai untuk menerangi rumah-rumah yang ada di rumah. Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setelah anak-anak menuliskan sistematis dari proses kerjanya dari panel surya, di sini Bapak juga ada video lagi tentang bagaimana kita menggunakan energi alternatif dari bahan kentang. Bahan apa anak-anak? Kentang, betul. Ya, dari bahan kentang nanti akan menghasilkan energi listrik, bisa menyalakan sebuah lampu. Bagaimana nanti kerjanya? Kita saksikan video berikut. Baik, kita mulai langkah percobaannya. Pertama, tancapkan lempengan seng ke kentang. Lalu uang 500-an yang terbuat dari logam tancapkan ke kentang. Baik, langkah selanjutnya yaitu sambungkan kabel dari lempengan seng ke uang logam. Begitupun seterusnya. Langkah selanjutnya, sambungkan kabel dari kentang tersebut ke lampu LED yang kecil. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita simpulkan bersama-sama. Apa yang kira-kira? Iya, kesimpulannya adalah pertama, kita bisa menulis kalimat efektif sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua apa? Iya, yang kedua adalah tentang kerjasama Indonesia di bidang teknologi dengan anggota negara ASEAN. Yang ketiga adalah penggunaan energi alternatif. Jelas anak-anak? Iya, kalau sudah jelas, kita akhiri. Pesan Bapak, tetap semangat belajar, jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya,
Dan sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.